Oke, selamat pagi waktu Sydney, Australia. Hari ini saya akan mereview tanaman avocado saya yang ada di belakang rumah atau di pekarangan rumah. Saya ada 3 jenis avocado ya. Ada avocado khas yang agak di belakang sini, kemudian ada avocado bacon, dan juga yang di paling ujung sini ada avocado red ya. Masing-masing jenisnya berbeda. Tapi hari ini saya akan berbagi tips agar bunga avocado ini bisa kemudian menghasilkan buah, berbunga dan kemudian berbuah gitu ya. Karena sistem pembuahan ini agak rumit ya, agak berbeda karena ketika mekar pertama itu kemudian jantan, kemudian besoknya betina, dan agak rumit ya. Jadi perlu trik atau tips agar bunga ini kemudian bisa menghasilkan buah ya. Nanti ada tips juga nanti bagaimana agar bunga ini tetap kokoh dan tidak rontok. Tapi tips untuk hari ini agar terjadi pembuahan ya. Tip yang pertama itu kita buat ramuan ya, ramuan atau cairan yang dicampurkan dengan madu ya, cairan madu. Kita semprotkan di bunga ini agar nanti ada lebah atau tawon atau serangga yang kemudian bisa membantu pembuahan. Karena kalau tidak ada lebah atau tidak ada kupu-kupu atau sejenisnya, dia tidak akan terjadi pembuahan antara jantan dan betina. Jadi kita semprotkan saja ke bagian bunganya ya. Nah, semacam ini ya, kita semprotkan aja. Ini adalah madu ya. Tujuannya karena madu itu sifatnya manis, jadi nanti ini akan merangsang laba-laba dan atau lebah dan sejenisnya datang dan kemudian membantu pembuahan ya. Simple saja ya ini. Nah, ini juga nih. Nah, tuh, tadi ada lebah itu. Karena kita semprotkan begini. Nah, kita semprotkan aja di bagian bunga, terutama bunga-bunga yang sudah mekar. Jadi ini agak rumit sebenarnya kalau misalnya kita pelajari ya sistem pembuahan daripada avocado ini, karena dalam satu kelompok bunga ini ada jantan, ada betina. Betina biasanya agak sebenarnya susah dibedakan antara jantan dan betina. Cuma bedanya di hari. Ketika hari pertama mereka bermekar itu jantan, kemudian diikuti besoknya kemudian berubah menjadi betina. Nah, tips yang kedua adalah kita buat dua berdekatan. Ada dua pohon didekatkan dengan jenis yang berbeda. Satu tanaman avocado ketika mereka berbunga bersamaan yang jenisnya berbeda, satu mekarnya di siang dan satunya pagi, itu di katanya ya, ini baru katanya karena saya juga belum pernah pelajari ya. Katanya itu bisa menghasilkan pembuahannya lebih mudah. Walaupun satu pohon pun itu sebenarnya sudah bisa melakukan pembuahan sendiri. Nah, yang tips yang ketiga itu kita kalau menanam di pot ya, itu bisa dipindahkan ke tempat atau ke area dekat bunga. Karena apa? Karena dekat bunga tuh biasanya ada lebah, ada kupu-kupu yang berkelompok di situ ya. Harapannya itu bisa kupu-kupu atau lebah itu harapannya bisa pindah ke tempat avocado ya, ke pohon avocado sehingga bisa membantu pembuahan. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat ya, ada tips yang terakhir itu. Yang keempat itu kita bisa menggunakan kuas. Kalau paham kuas ya,
kuas itu apa ya, semacam sapu kecil kita gunakan, kemudian kita kita sapu pelan-pelan dengan cara berlahan ya, jangan kasar. Itu kuasnya juga harus yang lembut banget ya. Jadi kita sapu perlahan-lahan yang sudah mekar ya, ke arah samping kanan kiri yang berdekatan ya, terutama yang berdekatan. Ini sudah mekar banyak nih. Jadi kalau sudah mekar kita bisa, tapi kalau belum mekar ya jangan, karena percuma juga. Karena yang kita lakukan adalah membantu pembuahan dari jantan ke betina. Itu adalah kepiting mekat. Itu aja tipsnya dari saya, agar pohon avocado itu bisa berbunga dan kemudian bisa buah gitu ya. Nanti tips berikutnya bagaimana cara agar pohon avocado ini bisa berbunga dan berbuah, bunganya tidak rontok. Baik, gitu aja. Terima kasih.